Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Suri dengan NIM 22004150 dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Menteri Tintonga SPD MPDE selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baik, saya kali ini akan mempresentasikan proyek akhir pengantar kewirausahaan mengenai ekosistem bisnis dan model bisnis kanvas. Baik, saya mengambil ide dari Cosmsis dan model bisnis kanvas ini yaitu Netflix. Alasannya karena dengan hadirnya Netflix untuk memberikan kemudahan bagi para konsumen hanya dengan berlangganan setiap bulannya bisa menonton ratusan bahkan ribuan film yang cukup baru dan film lama tanpa mengenakan DVD atau bahkan kaset. Hanya cukup mendownload aplikasi saja. Pada awalnya untuk menonton film itu kita harus ke bioskop untuk film yang terbaru atau melalui kaset dan DVD untuk film yang lama. Itu sedikit mengeluarkan biaya jika dihitung dari perjalanan dan membeli tiket bioskop, serta membeli kasetnya. Dengan hadirnya Netflix ini membantu para konsumen yang sangat menyukai di dunia perfilman, yang hanya dengan aplikasi Netflix ini setiap bulannya itu relatif murah dijangkau oleh konsumen. Yang lebih menarik lagi, Netflix ini melakukan perkembangan terhadap dunia perfilmannya sendiri, yaitu membuat Netflix original movie dan original series dan film atau series yang dikeluarkan cukup disukai oleh konsumen. Baik, selanjutnya itu eh, ekosistem bisnis Netflix. Saya sedikit menjelaskan tentang ekosistem bisnis ini. Yang pertama, pada kontraktor, ada supplier, produsen media, TV networks, cinema, dan theaters. Pada kontraktor ini berperan penting dalam mensupport usaha sebagai supplier. Selanjutnya yaitu ada investor. Eh, Investor pada Netflix ini salah satunya itu Amazon AWS, yaitu membantu perusahaan dalam menambahkan modal, memberikan support, memberikan dukungan berupa uang untuk menunjang produksi film yang dihasilkan oleh Netflix. Selanjutnya yaitu ada distributor. Distributor sini salah satunya itu ada Edge Serval dan IP Network Gadgets. Eh, Gadget atau smartphone ini membantu mendistribusikan produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya itu ada kompetitor. Kompetitor ini itu menawarkan produk lain yang serupa seperti display Disney Hotstar, Netflix, GoPlay, Cinema Box, dan lain-lain sebagainya. Yaitu merupakan aplikasi yang hampir mirip dengan Netflix jika konsumen ingin membutuhkannya. Dan selanjutnya yaitu ada alternatif. Eh, Alternatif di sini seperti iQIYI, View Indonesia, Sera.com, dan lain-lain, itu memberikan solusi yang dibutuhkan kepada konsumen. Konsumen di sini yaitu dari dapat dijangkau oleh anak-anak sampai dewasa dan untuk film Netflix ini cocok untuk di semua usia segala kalangan genre filmnya. Baik, selanjutnya itu tentang model bisnis kanvas, yaitu pada key partner. Em, Netflix mempunyai banyak sekali jaringan, di antara jaringan tersebut adalah media, produser, dan stasiun TV. Dan lisensi untuk konten, mereka ada dari produk elektronik seperti Xbox, PlayStation, dan lain-lain. Tidak hanya itu, Netflix juga hadir di berbagai media lainnya seperti TV networks, smart TV, smartphone, dan lainnya. Tidak hanya itu, K-Partnet dan Netflix juga berasal dari para investor dan regulator. Selanjutnya itu ada K-Activities. Pada K-Activities ini menawarkan streaming terbaik bagi para pengguna, yang artinya Netflix terus berinovasi dan menambah jumlah karyawan untuk tetap menghasilkan
streaming yang terbaik, dan juga perusahaan ini tetap berfokus pada konten yang akan ditawarkan bagi para pengguna. Itu pada key activities ini, itu distribusi konten, produksi konten, data analisis, dan lisensi konten, dan marketing. Selanjutnya itu ada value profession. Pada value profession ini, hal yang diberikan bagi konsumen adalah kualitas streaming, seperti yaitu yang bisa diakses oleh para pengguna yaitu akses tanpa batas, streaming konten 24 jam, Netflix original, kualitas yang disediakan oleh Netflix itu untuk musuhnya itu kualitas yang tinggi, eh, hiburan yang diminati atau yang sesuai permintaan konsumen itu tersedia di Netflix. Eh, Semua bisa diakses jika ada jaringan internet. Menawarkan beberapa film yang menjadi rekomendasi bagi user. Jadi penonton bisa mencari film hiburan sesuai dengan permintaannya. Selanjutnya itu customer relationship, yaitu hubungan pelanggan Netflix dibangun terutama di platform itu sendiri. Pertama karena mudah digunakan dan oleh karena itu memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasinya dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Kedua, pernah menggunakan algoritma yang menyarankan konten berdasarkan apa yang bisa dikonsumsi oleh penggunanya. Selanjutnya yaitu ada customer segment. Pada customer segment ini, platform Netflix itu dirancang untuk menyenangkan banyak pelanggan. Untuk alasan ini, katalognya mencakup judul yang bervariasi, mampu menghibur penggemar, film, serial, dokumenter, dan pertunjukan dari semua genre untuk segala usia dan preferensi. Selanjutnya itu ada key research. Eh, Selain platform situs web dan aplikasi sendiri, sumber daya utama Netflix sebagian besar adalah sumber daya manusia dan digital. Di antaranya ada pengembangan perangkat lunak, pustaka konten, algoritma rekomendasi, pembuat dan produser film, merek dan studio yang dikembangkan Netflix untuk mendukung karyanya sendiri. Itu ada beberapa brand, aplikasi, konten library, data algoritma. Selanjutnya itu ada channel. Channel ini eh, saluran utama Netflix yaitu adalah situs web dan aplikasinya sendiri. Tetapi mereka juga berinvestasi pada periklanan online maupun offline, memanfaatkan media sosial dan mendapatkan banyak manfaat dari mulut ke mulut di antara penggunanya. Atau disebut sebagai any device. Selanjutnya yaitu ada cost structure. Eh, Struktur biaya untuk Netflix ini sangat besar. Itulah sebabnya perusahaan memiliki arus kas yang buruk selama tahun-tahun pertama mereka karena modal bisnis baru menuntut investasi besar untuk mencapai posisi yang diperoleh perusahaan saat ini. Struktur biaya yang besar ini melibatkan yaitu pada biaya produksi, lisensi, penelitian dan pengembangan, infrastruktur, dan biaya pemrosesan pembayaran. Yang terakhir yaitu ada revenue streams. Karena model bisnis Netflix didasarkan pada pelanggan, mudah untuk mengatakan bahwa aliran pendapatan didasarkan pada biaya bulanan yang dibayarkan oleh jutaan pelanggan. Seperti pembayaran produk, modal pelangganan, lisensi konten yang dimiliki Netflix, atau DVD rental. Baik, sekian dari presentasi proyek akhir ekosistem bisnis dan model bisnis Canvas. Terlebih dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.